Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Kurang lampunya. Oke, kita mulai ya anak sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, khususnya bagi Joel dan juga Matias ya. Oke anak sekalian, ini adalah pertemuan yang ketiga dan tatap muka online yang kedua, karena sebelumnya kita sudah pernah online ya. Di subbab yang ini kita akan membahas tentang Budi Utomo. Tentu kalian tadi sudah membaca tentang sejarah kelahiran Budi Utomo. Ya, betul ya? Joel sudah membaca belum tadi Joel? Oh belum, baru sedikit. Oke Joel, Bapak tanya sedikit. Apa yang kamu ingat dari yang sedikit kamu baca tadi? Tuh, hilang lagi. Aisel, selamat bergabung. Coba Abdurrahman Sofyan, apa yang kamu ketahui tentang Budi Utomo? Oh, belum tahu tadi, belum baca ya, kan sudah Bapak suruh membaca dulu tadi. Matias, coba Matias, apa yang kamu ketahui sedikit tentang Budi Utomo? Terus, terus? Yes, betul. Terus. Oh, itu yang diingat. Oke, siapa lagi yang bisa mengingat ya? Coba Darwis. Coba Darwis, apa yang kamu ingat dari apa namanya Budi Utomo? Sedikit boleh, banyak juga boleh. Silakan Darwis. Oke, Darwis masih terdiam. Aisel dulu lah, Aisel. Apa yang kamu ketahui tentang organisasi Budi Utomo, Aisel? Aisel terdiam. Apakah ini apa namanya koneksinya ya? Coba Anissa, terakhir Bapak tanya ke Anissa. Silakan Anissa. Juga ya udahlah, terakhir Yusuf aja lah. Sepertinya siap ini Yusuf nih. Ayo Yusuf. Ya, sudah kedengaran walaupun kecil. Masih jauh dari Sumpah Pemuda. Nanti Sumpah Pemuda ada di bab berikutnya tersendiri. Sekarang kita bicara soal kebangkitan nasional. Oke anak sekalian, bab kita kan tentang kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional itu ceritanya, sejarahnya tidak akan pernah lepas dari yang namanya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo itu adalah organisasi yang lahir pada tahun atau pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini adalah pelajar Stovia, ya, sekolah kedokteran pada saat itu. Nah, anak sekalian, Budi Utomo ini kelahirannya sebagai tanda dari lahirnya kebangkitan nasional. Kenapa kelahiran Budi Utomo 20 Mei 1908 ini dianggap sebagai kelahiran kebangkitan nasional? Karena dengan adanya kelahiran Budi Utomo ini, anak sekalian, berubahlah corak perjuangan bangsa Indonesia. Di minggu yang lalu kalian sudah belajar perbedaan antara perjuangan sebelum 08 dan sesudah 08 ya. Cirinya sebelum 08 itu bersifat fisik, artinya
berperang, mengangkat senjata, selalu kalah karena senjatanya kalah canggih, ya. Lalu kemudian tergantung pada belum ada organisasi sebelum 08, kemudian tergantung pada seorang pemimpin, tidak ada strategi, dan yang terpenting sebelum 08 itu bersifat kedaerahan, belum ada persatuan. Nah, kemudian setelah lahirnya politik etis, politik balas budi dari Belanda, jadi Belanda menyelenggarakan politik balas budi namanya politik etis. Di dalam politik etis itu salah satunya adalah memberikan kesempatan belajar kepada bangsa Indonesia. Nah, dari sedikit bangsa Indonesia yang belajar inilah anak sekalian, mereka sudah mengasah pikirannya, sudah mengasah otaknya, maka mereka kemudian sadar bahwa bangsa Indonesia ini tidak akan pernah menang, tidak akan pernah menang karena bangsa Indonesia ini tidak pernah sekolah, alias bodoh karena nggak pernah sekolah. Maka percuma saja perjuangan-perjuangan yang dulu itu karena tidak dilandasi dengan menggunakan akal, menggunakan pikiran yang baik. Oleh karena itu dari sedikit bangsa Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan ini, Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirosodo dan lain-lain, stop perjuangan secara fisik, stop melawan penjajah dengan mengangkat senjata. Sekarang beralih ke namanya organisasi saja. Kita pinterkan dulu rakyat Indonesia. Kalau sudah pinter, maka nanti akan berubah cara pandang, cara berpikir, dan cara perjuangan. Maka kemudian yang pertama adalah berdirilah organisasi namanya Budi Utomo. Anak sekalian, Budi Utomo ini sebenarnya adalah organisasi disebut dengan pada masa perintis. Di materi sebelumnya ada masa perintis, ada masa penegas, ada masa pendobrak, dan ada masa pelaksana. Nah, kalau lupa dipelajari lagi materi sebelumnya. Nah, Budi Utomo ini termasuk ke dalam organisasi yang perintis. Perintis apa? Perintis persatuan dan kesatuan yang melahirkan nanti kemerdekaan. Walaupun Budi Utomo ini sebenarnya adalah baru pada tingkat organisasi yang khusus untuk orang-orang Jawa dan Madura saja. Yang belum pada tingkat nasional. Namun makanya anak sekarang disebut perintis. Perintis itu artinya yang mengawali, yang menggagas, yang mengawali, yang menggagas. Lalu dari Budi Utomo inilah lahir organisasi-organisasi berikutnya. Misalnya ada Indische Partij, ada Serikat Islam, ada Serikat Dagang Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, ada PNI. Halo Damar. Selamat datang Damar. Nah, anak sekalian, kembali ke Budi Utomo. Budi Utomo, nama Budi Utomo itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kata budi. Budi itu artinya pikiran, keterbukaan jiwa, kesadaran, akal, atau pengadilan. Yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsep dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama. Dalam bahasa Sanskerta juga berarti tingkat pertama atau sangat baik. Itu makna dari Budi Utomo. Anak sekalian, seperti yang dikatakan oleh Matias tadi, bahwa Budi Utomo itu kegiatan utamanya adalah dalam bidang pendidikan, dalam bidang pendidikan atau edukasi. Memang tujuannya adalah untuk mendidik, meminterkan rakyat Indonesia. Sebab kalau tidak ada pendidikan, maka mereka tidak mengerti dunia luar, tidak mengerti makna persatuan dan kesatuan. Perjuangannya hanya mengandalkan kekuatan fisik, otot saja,
padahal akan kalah. Karena bangsa Indonesia pada saat itu persenjataannya sangat tradisional. Apa misalnya? Pisau dapur, keris, parang, ya, lalu tombak, bambu runcing. Tentu saja perjuangannya selalu gagal. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Jadi bersifat sosial budaya, yaitu menyelenggarakan pendidikan, ya, terutama bagi orang Jawa dan Madura saja. Karena pada saat itu mampunya baru sampai pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi. Nah, ini diingat-ingat. Tujuan organisasi yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa Indonesia, antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dagang, teknik industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapat dukungan lebih luas, pelajar memberikan kesempatan pada golongan tua untuk yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, yaitu RT Tirtokusumo, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Nah, anak sekalian, itulah sejarah singkat Budi Utomo. Lebih panjangnya kalian bisa buka di Google Classroom, karena Bapak sudah sediakan ada video, ada PowerPoint, ada PDF, ya, sehingga kalian bisa lebih leluasa menambah keilmuan kalian tentang sejarah Budi Utomo. Nah, anak sekalian, dari Budi Utomo inilah yang dulu disebut dengan perintis persatuan, perintis kemerdekaan, sampailah lahir yang namanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dari Sumpah Pemuda ini kemudian 17 tahun kemudian lahirlah yang namanya Proklamasi Kemerdekaan. Maka kelahiran Budi Utomo ini sangat penting. Mungkin kalau tidak ada Budi Utomo, nggak ada namanya Sumpah Pemuda. Kalau tidak ada Sumpah Pemuda, maka mungkin tidak akan lahir Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 45. Nah, makanya kelahiran Budi Utomo itu diperingati. Karena pentingnya diperingati sebagai hari kebangkitan nasional. Yang diperingati setiap tanggal berapa, Damar? Hari kebangkitan nasional? No? Tadi lahirnya Budi Utomo tanggal berapa tadi? (20 apa tadi? 20 apa? 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu bertepatan dengan lahirnya Budi Utomo. Jadi Budi Utomo sebagai tonggak kebangkitan nasional, bangkit dari apa? Bangkit dari penjajahan, bangkit dari model perjuangan yang kedaerahan, tidak ada organisasi, masih tradisional, senjatanya juga tradisional, menuju perjuangan yang modern. Nah, dengan lahirnya Budi Utomo, tadi sudah Bapak ceritakan, lahir organisasi modern yang lain, ya, sampai lahirlah Sumpah Pemuda yang mengikat semua perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Maluku, ya, sampai Ambon, karena Papua belum ada
belum bergabung pada saat itu. Nah, kalau kita bandingkan anak sekalian dengan adanya Budi Utomo, lahirlah persatuan, dengan persatuan cepat mencapai kemerdekaan. Karena dari 1908 rintisan persatuan sampai 45 itu hanya 37 tahun ya bisa merdeka dibandingkan dengan sebelum kebangkitan nasional, sebelum berdirinya Budi Utomo 350 tahun tidak bisa merdeka. Dan hebatnya lagi, damar ya, kenapa namanya damar Bapak sebut, karena hanya kelihatan damar saja, yang lain nggak ada, entah pada kemana ini. Ya, nah Sisil baru nongol, Sisil. Halo Sisil. Iya, namanya sudah ada dari tadi, tapi wajahnya baru nongol. Sampai mana tadi Bapak ngomong, Zil? Oke, jadi tadi kalau kita bandingkan sebelum 08 350 tahun, sesudah 08 dengan kebangkitan, dengan lahirnya Budi Utomo itu 37 tahun Indonesia bisa merdeka. Dan hebatnya adalah nggak pakai perang. Kalau sebelum 08 350 tahun itu perang, tapi kalah terus. Ngangkat senjata, tapi kalah terus. Tapi setelah Budi Utomo nggak ada perang. Semuanya dengan cara pendidikan, politik, diplomasi, ya, lalu kemudian taktik, tanpa perang sama sekali, tapi bisa merdeka. Maka anak sekalian, Bapak pesan, itulah dasarnya kepintaran, ya, kepintaran dan akhlak. Kalau kita nggak pinter, kalau kita nggak sekolah, maka kita akan dibodohin terus. Dan begitulah dulu sebelum 08, ketika bangsa Indonesia belum mengenal pendidikan, selalu dibodohin dengan adanya politik divide et impera. Apa namanya itu, Damar? Divide et impera, politiknya Belanda. Ya, betul sekali. Ya, politik mengadu domba. Hanya orang-orang yang tidak berpendidikan yang mudah diadu domba. Makanya mudah sekali dipecah belah dan perjuangannya akan selalu gagal. Tapi setelah 08, setelah bangsa Indonesia sekolah, setelah pinter, itu tidak terjadi lagi. Maka dengan Budi Utomo terciptalah persatuan 37 tahun merdeka. Dan yang kedua, pesan Bapak dari peristiwa lahirnya Budi Utomo ini, kita mengetahui dasarnya persatuan. Kita mengetahui hebatnya persatuan. Ya. Persatuan itu juga lahir karena kita menggunakan akal kita. Karena kita pinter. Karena kita cerdik. Karena kita sudah terpelajar. Kalau kita nggak pernah sekolah, nggak pernah terpelajar, kita nggak ngerti bagaimana kehebatan persatuan. Dari mana kita tahu kehebatan persatuan? Ya, sebelum 08 nggak ada persatuan, 350 tahun berjuang selalu gagal. Tetapi setelah adanya Budi Utomo, lahirlah persatuan, ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 37 tahun merdeka. Kenapa? Karena ada persatuan. Bahkan dengan adanya persatuan itu tidak pakai mengangkat senjata. Hebat kan persatuan? Nah, kalau kalian juga, kalau main sepak bola, kalau timnya nggak ada persatuan, semua main sendiri-sendiri, tidak ada chemistry dengan yang lain, menang apa kalah? Kalah. Ronaldo atau Messi, walaupun sehebat apapun, kalau nggak ada persatuan dalam satu tim, ya pasti kalah. Ya kan? Nggak mungkin dia pegang bola dari
dari gawangnya sendiri, lalu kemudian dibawa sendiri sampai memasukkan ke gawang lawannya, nggak mungkin. Pasti dioper ke yang lain, dioper ke dia lagi, ya. Nah, di situ ada persatuan. Masing-masing komponen, ya, yang bidang ekonomi, bidang politik, bidang pertahanan, bidang pendidikan, bekerja masing-masing demi tujuan yang sama, yaitu merdeka. Sama dengan sepak bola tadi, ada yang jadi kiper, ada yang jadi bek kanan, bek kiri, ada yang jadi penyerang, ya, ada pemain sayap, sayap kanan, sayap kiri. Mereka tahu fungsinya masing-masing, ya. Lalu menyerang bersama-sama, maka bisa menghasilkan gol. Nah, gitu. Maka anak sekalian, negara Indonesia sekarang ini yang sering mendapat cobaan disintegrasi, perpecahan, sering tawuran, sering ribut-ribut, ya, harus kembali belajar pada sejarah lahirnya Budi Utomo, pergerakan nasional sampai lahirnya kemerdekaan. Betapa dahsyatnya persatuan. Sekarang ini kita mengisi pembangunan juga memerlukan persatuan. Kalau bangsa Indonesia yang sudah 271 juta ini nggak bersatu, ya, yang terdiri dari 17.400 pulau, 1.300 suku bangsa, ya, 34 provinsi, nggak bersatu, maka tujuan negara Indonesia merdeka nggak akan pernah terwujud. Kuncinya satu. Dengan persatuan kita merdeka, dan dengan persatuan kita mengisi kemerdekaan. Gitu. Oke, Bapak rasa waktunya sudah sampai pada penghujungnya, yaitu jam, kurang 10 menit. Oke, Bapak buka pertanyaan dulu. Abdurrahman, ada pertanyaan? Silakan. Wih, suaranya keras banget. Sisil, ada pertanyaan? Sudah paham, Sisil? Joel, ada pertanyaan, Joel? Oh, live malah Joel. Sahabat Damar, ada pertanyaan? Yakin? Oke. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.